Mana Ibu Ingridnya yang mana? Oh, Ibu Ingrid, silakan. Ini pertemuan pertama ya? Pertemuan pertama? Iya, Bu. Iya. The first time, the first time. First time, right? Yes. Siap, silakan Ibu Ingrid. Melapor saja, silakan. Sudah diajar sama Pak Reski cara melapor? Oh iya, sudah Pak. Sudah Bu, sudah Bu. Silakan. Kepada seluruh peserta. Duduk siap, gerak. Lapor. Angkatan 87 kelompok 3 beranggotakan 11 orang siap menerima materi. Oke, lanjutkan. Siap, lanjutkan. Mengawali materi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Seluruh peserta, istirahat di tempat, gerak. Ya, makasih Bu. Oke, terima kasih Bu Indrit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, teman-teman sekalian, apa kabar hari ini? Luar biasa? Atau Luar biasa. Luar biasa. Bu. Harus luar biasa ya, teman-teman. Ya. Ini sudah masuk pada agenda kedua. Jadilah orang yang luar biasa, yang memiliki daya nalar yang tinggi, yang selalu luar biasa, selalu tersenyum, selalu bersyukur. Nah, jadi kemudian kita akan mencapai tujuan kita untuk menjadikan demokrasi ini berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, teman-teman sekalian, tak kenal maka tak sayang, maka kita harus berkenalan dulu ya. Saya rasa seperti itu. Tunggu sebentar, Oke, ini adalah perkenalan kita sekalian untuk mereview agenda 1. Ya, oke, perkenalkan nama saya Isnaini Ramadan, teman-teman, biasa dipanggil Isna. Jadi Widya Iswara Ahmadiyah Provinsi Sulawesi Tengah, sama dengan Widya Iswara Ibu sebelumnya. Siapa Widya Iswara sebelumnya, teman-teman? Yang agenda 1. Pak Yamin ya. Oke, Pak Yamin koordinator Widya Iswara. Baik, teman-teman, saya cari dulu di mana setnya presentasi. Baik, sabar ya, saya share screen dulu nomor telepon saya supaya teman-teman berkenalan. Oke, izin share screen ya, teman-teman. Dapat lihat? Bisa kelihatan? Bisa Bu. Kelihatan. Oke, baik. Oke, hari Minggu ke rumah Pak Camat, sedih hati, pergi bawa sendirian. Saya ucapkan salam hormat untuk Bapak Ibu terhormat, ya. Baik, teman-teman sekalian, kita masuk kepada pendalaman materi agenda 2, di mana teman-teman sudah pernah mendengar aneka. Akuntabilitas, tahu apa? Akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Ya, baik teman-teman sekalian, aneka ya, aneka. Ini diakronimkan dengan aneka. Ya, walaupun nilai-nilai dasar PNS itu bukan aneka, hanya akronim saja dari nilai-nilai dasar.
Oke, baik teman-teman sekalian, perkenalkan dulu ya sebagai welcome speech dari saya. Oh, ternyata lowbat. Wait. Oke, bukankah kita baru bisa bergerak jika ada jarak dan saling menyayangi bila ada ruang? Kasih sayang akan membawa kita semakin berdekatan. Selamat siang ASN Militan ya. Jadi jangan tanyakan pada diri kita apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuat kita hidup kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan di dunia adalah orang-orang yang antusias. Menurut Harold Whiteman. Ya, jadi teman-teman, saya Isnaini Ramadan. Tadi nomor HP saya 081353224722. Seperti yang saya sampaikan, saya adalah Widya Iswara, ahli media BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, jadi teman-teman sekalian, saya sama dengan teman-teman. Jadi di BPSDM itu saya satu-satunya Widya Iswara yang direkrut langsung jadi calon Widya Iswara. Ya, jadi tidak dari peralihan struktural. Jadi kalau teman-teman Widya Iswara lainnya itu adalah direkrut dari struktural. Memang sudah jadi pegawai, lalu jadi fungsional Widya Iswara. Kalau saya dari CPNS Widya Iswara. Ya, jadi sama dengan beberapa teman-teman guru mungkin yang lainnya. Nah, saya direkrut dari Lembaga Administrasi Negara jadi CPNS tahun 2010. Ya, jadi kemudian 2016 saya hijrah ke Sulawesi Tengah mengikuti keluarga. Ya, jadi kira-kira saya 5 tahun sudah bergabung di Sulawesi Tengah, tetapi sebelumnya saya di Lembaga Administrasi Negara kurang lebih 5 tahun juga. Ya, jadi kira-kira sudah hampir 10 tahun pengabdian di Widya Iswara. Ya, dan hari ini adalah Hari Widya Iswara Nasional, teman-teman sekalian. Jadi bagaimana kemudian nanti teman-teman juga yang mau jadi Widya Iswara terbuka kesempatan-kesempatan untuk menjadi Widya Iswara. Ya, oke, baik teman-teman sekalian, itulah tadi perkenalan dari saya dan welcome speech dari saya. Nah, teman-teman juga akan berkenalan seperti ini. Misalnya perkenalkan, nama saya Reza, ya, misalnya instansi dari mana, suku saya suku apa, kemudian apa yang menggambarkan tentang Reza, ya. Nah, karena kita akan berinteraksi beberapa hari, jadi kita harus berkenalan dulu. Oke, Pak Reza, are you ready? Yes ya. Oke, silakan Pak Reza. Reza terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan Ibu, nama saya Andi Muhammad Reza Pahlevi. Saya CPNS di Badan Pendapatan Daerah. Saya berasal dari Sulawesi Selatan, suku Bugis, Ibu. Bugis apa Pak Levi? Bugis Sopeng, Ibu. Satu kampung dengan saya. Oh. Saya juga Bugis Sopeng. Pak Reza Bugis Sopeng apa? Di Lajua. Lajua. Oh iya. Saya kebetulan di kota. Ya. Oh, kota. Iya, tapi tetap satu kampung, Watan Sopeng ya. Oke. Walaupun di mana saja Pak Pahlevi, Pak Reza harus tetap bangga terhadap jadi anak kelahiran Sopeng. Ya. Karena di Sopeng ini orang terkenal itu smart, Pak Reza. Ya, hampir semua orang-orang yang pejabat-pejabat yang terlahir dari Sopeng itu rata-rata smart. Jadi Pak Reza juga harus smart. Oke? Oke, Pak Reza Pahlevi ya. Oke, terima kasih Pak Reza. Apa yang menggambarkan tentang Pak Reza? Menggambarkan dalam hal apa itu? Sifat. Misalnya contohnya saya Isna, yang menggambarkan tentang saya adalah orang yang sangat penyayang. Kayak seperti itu. Coba Pak Reza. Apa yang menggambarkan tentang Pak Reza? Berat sih Bu kalau bahas tentang ya enggak ya jangan dibikin berat atau dibikin gampang saja. Apa yang menggambarkan? Manis, baik hati, tidak sombong, apa dan apa? Kalau saya orang itu mudah bergaul, Bu,
Mudah bergaul. Oke. Itu aja kok repot. Mudah bergaul ya, Ica ya. Tidak harus percaya diri. Jadi Reza di Morowali nanti setelah PNS ya? Iya, Ibu. Oh, setelah PNS. Dulu besar di mana? Kuliah di mana? Di UNEM? Kan begini, Bu. Ibu saya itu orang Sopeng, tapi bapak saya itu di Palopo. Saya kuliahnya di Palopo. Setelah lulus 2019 di bangku perkuliahan itu saya langsung daftar karena di sini di Morowali Utara itu berhubungan dengan akuntansi itu banyak dibuka formasinya. Okay. Jadi saya formasi daftarnya akuntansi. Dulu dari Unpad berarti ya, Pak ya, Pak Reza? di Palopo, Bu. Universitas di Muhammadiyah Palopo. Palopo. Oh, baik. Oke, siap Pak Reza. Oke, silakan. Berarti dari akuntansi ya. Oke, di BPKAD. BPKAD. Oh iya bukan. BPKAD sekarang siapa yang ini? Keuangan. Siapa yang kepala dinas? Lebih tepatnya Bu di Badan Pendapatan. Iya. Badan Pendapatan. Oh, pendapatan Pak Agung Ponga. Iya. Ya. Iya. Nah, ya itu. Dia baru dilantik gitu. Iya. Salam saya sama beliau. Saya dulu fasilitasi beliau juga PIM 3 ya, waktu beliau PIM 3 di provinsi. Salam. Nanti salam dari Ibu Isna bilang, Pak Agung ya. Oke, selamat dan sukses terpilihnya beliau jadi kepala Bapenda kemarin ya, dari inspektur ya. Oke, baik, terima kasih Pak Reza. Agak lama di Pak Reza tadi ini ya. Oke. Baik, Ibu Ingrid Permani, silakan Ingrid. Ya, Ibu, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ingrid Pemani. Oh, Pemani. Iya. Sebagai CPNS di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataran Ruang, Morowali Utara. Asal dari Pendolo, Kabupaten Poso, suku Pamona Mori. Pamona Mori, oke. Apa yang menggambarkan tentang Ingrid? Memakai kacamata dan selalu bersemangat. Selalu bersemangat. Sekarang siapa yang siapa ke kepala dinas? Kepala dinasnya siapa sekarang? Saya kurang tahu Ibu, soalnya sebelumnya Pak Agung, Pak Agung Ponga. Iya, Pak Agung, ya kan Pak Agung juga baru dapat insinyurnya dengan siapa lagi namanya siapa kabitnya? Pak kabitnya? Syarifuddin? Destuber. Oh, Pak Destuber. Oh. Nah, dulu kan bersamaan semua yang dapat insinyurnya, Pak Agung, Pak Destuber, sama Pak Yani. Masih ada semua ya? Masih, Bu, masih. Masih ada ya? Iya. Salam saya sama beliau. Mereka adalah teman-teman saya, sahabat-sahabat. Iya, Bu. Baik, terima kasih Ingrid. Jadi Ingrid adalah orang yang bersemangat. Selalu bersemangat ya? Iya. Oke, biar akrab saya panggil Ingrid saja. Oke. Baik, lalu Wayan Ekanata SPI. Ini sarjana ikan ini. Oke. Silakan Wayan. Nggak usah dikonsep Wayan, langsung aja. Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali. Saya dari Suku Bali. Suaranya nggak kedengaran Pak Wayan. Agak keras nak. Iya. Kurang jelas nak. Dari Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara. Asal saya dari Kabupaten Morowali, saya dari suku Bali dan yang mencirikan diri saya adalah saya mudah bergaul dan suka humor. Oke, humor benar ya Pak. Bapak bisa nanti menghibur kita ya. Jadi Bapak di perikanan ini ya, Pak Wayan di perikanan ini ya, perikanan. Iya. Sama dengan Pak Chester ya. Nah, kalau Pak Wayan salam juga saya sama Pak Chester.
Chester Tumi Momor ya. Ya. Oke, ya baik. Ya. Terima kasih. Kalau Chandra masih di situ juga, Chandra. Chandra. Hah? Kalau Pak Chandra Tuma Kakak kebetulan Kakak masih ada ya? masih Bu. Sekarang sudah kabit atau masih kasup? Masih kasih dulu. Oh, masih kasup. Iya, ya. Oke deh, ya. Makasih Pak Wayan yang humoris ya. Oke, baik Pak Wayan. Lalu saya nggak tanya sukunya, pasti suku Bali. Lalu Ibu Musdalifah silakan. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Musdalifah. Saya CPNS di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara. Saya suku Bugis. Bugis Topeng. Topeng juga? Yeah. Banyak betul ya annya saya ya. Mantap. Ibu Musdalifah Topeng apa? Yang ada permandian air panas itu Ibu, Bulu Oh, Leja. Iya, di Leja itu. Ya. Oke. Terus anu apa papanya? Papanya orang Sopeng, mama orang Maros. Oh, orang Maros. Jadi dari selatan semua dua ya. Cuman tinggal di Toli-Toli. Tinggal di Toli-Toli. Iya, banyak orang yang merantau seperti saya juga orang. Iya, oke Ibu Iva. Lalu, apa yang menggambarkan tentang Ibu Iva? Saya orangnya penyayang, Ibu. Penyayang, sama orang Sopeng yang penyayang loh, Pak Reza. Coba Pak Reza yang enggak penyayang, ya, Ibu Iva? Ya, Ibu Iva penyayang. Ibu Iva tadi di dinas mana, sayang? Badan Pendapatan Daerah, Ibu. Oh, juga di situ. Pendapatan juga ya, berarti sama Pak Agung juga. Oke. Pendapatan. Oke, siap. Lalu Pak Syukur Andreas Lazatu. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya. Perkenalkan, nama saya Syukur Andreas Lazatu. Saya berasal dari Desa Pumpi, Kabupaten Morowali Utara. Saya anak suku asli Mori. Dan penempatan saya sebagai CPNS pada saat ini pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. PPKAD, oke. Dan menurut teman-teman sih, saya orangnya katanya humoris dan penyayang keluarga. Hai, asal jangan disayangi semua ya. Masih single atau sudah punya keluarga Pak Syukur? Sudah punya keluarga Pak. Bu. Oh iya, ya asal jangan disayangi semua orang ya Pak ya. Berarti kan Bapak sudah tidak boleh, artinya masih boleh sih kalau sepakat, ya kan? Oke deh Pak Syukur, dari Mori BPKAD. Kalau di BPKAD siapa sekarang kepala badan? Pak Jamaluddin Sudin. Oh, Jamaluddin Sudin. Ya. Sekarang sudah banyak peningkatan orang semua beranjak dari eselon 3 semua sudah eselon 2 ya. Oke deh, makasih Pak Syukur. Kalau lalu Ibu Nastadina ya. Ya, silakan. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nastadina. Biasanya dipanggil Nasta. Saya CPNS dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Morowali Utara. Oke. Saya asalnya Palu, cuma sukunya Jawa, Bu. Oh, suku Jawa. Oke. Ya, apa yang menggambarkan tentang Ibu Nastadina? Yang menggambarkan tentang saya sebenarnya rame Bu orangnya kalau sudah kenal, cuma kalau awal kenal biasanya agak ini bicaranya. Oke. Sekarang masih ada Pak Guntur ya di Kominfo. Pak Guntur masih ada. Masih ya? Masih. Kemarin jadi kabit atau turun masih seperti eselon 4? Kepala seksi sekarang Pak Guntur. Eselon 4? Iya. Oh baik. Oke. Berarti yang sebelumnya dibatalkan ya? Iya Bu. Siap. Oke. Baik, terima kasih Bu Nastadina. Lalu Ibu Laura Anggraini, silakan. Terima kasih Bu. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Laura Anggraini, CPNS dari Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Morowali Utara. Oke. Suku saya dari Jawa Timur, Bu, Lumajang. Yang menggambarkan saya mungkin tidak mudah tersinggung orangnya. Oke. Tidak mudah tersinggung.
Iya, Bu. Ah, Iya. saya kira sama. Iya, Bu. Oke deh, Bu Laura. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Bu Laura, orang apa tadi, Bu? Jawa, Bu. Jawa. Jawa Timur, Bu. Oh, Iya. Jatim ya, Jatim. Oke, terima kasih Bu Laura dari Dinas Iya. Pertanian. Oke, lalu Pak Maslan Bani. Pak Maslan. Ya, selamat siang, Bu. Ya. Perkenalkan nama saya Maslan Bani, saya CPNS dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM daerah. BKPSDM ya? Iya, Berarti, iya, Bu. Ya, oke. Lalu, Terus suku saya suku Toraja, Bu. Terus Toraja. untuk penggambaran diri saya itu, saya orangnya pendiam dan kadang nggak cepat akrab dengan orang, Bu. Oh ya, oke Pak Bani di siapa? Di bidangnya siapa? Saya di bidang pengembangan, Bu. Di bidangnya Ibu. Bidangnya Ibu Ice, Bu. Ibu Ice Polembi. Iya, oke ya. Salam sama Ibu Ice. Kapan masuk pegawainya? Baru ya? Kalau Ya, baru berarti kita tidak ketemu kan 2019 kita masih klasikal di Morut. Iya, jadi baru masuk ya, 6 bulan ya berarti. Iya, baru 6 bulan, Bu. Oh iya, baru ketemu. Berarti Ibu Endang masih di situ juga? Iya, masih, Bu, di subbagian kepegawaian. Oh iya, masih di BKPSDM juga. Oke, terima kasih Pak Maslan. Tadi orang Toraja. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Lalu Ibu Lena Oktavia Tandi, silakan. Ya, selamat siang Ibu. Nama saya Lena Oktavia Tandi. Saya CPNS di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morut. Asal saya dari Sulawesi Selatan, Kota Makassar. Suku saya suku Toraja. Toraja juga ya, Ibu Lena Toraja. Oke. Apa yang menggambarkan tentang Ibu Lena? Kalau saya sendiri, saya senang bergaul dengan siapa saja, Bu. Senang bergaul, terus orangnya heboh kalau sudah akrab. Oke, senang bergaul dan heboh ya, Bu. Kalau sudah akrab, Bu. Oke deh, saya tunggu kehebohannya Bu Lena ya. Oke, terima kasih. Lalu Ibu Mitra Lorena Natalia Kabo ST. Luar biasa nih kan, nama-nama sinetron semua ini anak-anak ini ya. Silahkan. Terima kasih Bu kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mitra Lorena Pranatalia Kabo sebagai CPNS di Dinas Pekerjaan Umum. Saya berasal dari Kota Palu, suku Napu. Napu, ya. Ini bukan yang punya Lorena ya, mobil angkutan Lorena, bukan? Bukan ya, Bu? Iya, Bu. Bukan. Orang toli-toli kalau nggak salah yang punya Lorena, Bu ya? Saya kira. Iya, Lorena maksudnya orang Lore, Bu, orang Napu, Bu. Oh, orang Napu. Oh, Lore itu Napu ya? Iya, Bu, suku Lore. Oke, suku Lore. Baik, terima kasih Bu Mitra. Apa yang menggambarkan tentang Ibu Mitra itu? Ya? Yang menggambarkan tentang saya orangnya mudah berempati dan selalu berusaha untuk bersemangat sama dengan Ingrid. Di bidang mana? Bina Marga, Cipta Karya, di mana? Ibu Mitra. Saya sesuai jabatan, Bu, di bidang tata ruang. Penempatan di mana sekarang, Bu? Di mana? Sekarang di bidang perumahan, Bu, penempatan. Oh, perumahan. Ya, Bu. Perumahan berarti sama Pak Ahmad Yani, Pak Yani ya, Pak Lode ya. Ya kan kepala bidangnya. Masih Pak Lode, ya kan? Kalau Pak Lode Pasek, Bu. Oh, sekarang sekda. Oh, sekretaris. Oh, iya. Dulu Pak Lode di situ di perumahan. Ya, sebagai bidang Bu. Iya. Ada lalu juga CPNS yang baru tahun 2019 tuh Dahlan. Kenal nggak, Mitra? Oh, iya, Bu. Dahlan. Ya, Dahlan di Tata Ruang ya. Bina Marga dia, Bina Marga. Bina Marga, Bu. Iya, Bina Marga. Oke, ya, siap. Oke deh, Bu Mitra, makasih. Lalu Ibu Jen Helvina Dama, begitu ya. Oke.
Silakan. Terima kasih Bu kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Jain Helvinandama. Iya. Saya dari Badan Pendapatan Daerah. Kalau suku, saya suku Mori asli. Kalau ini yang menggambarkan saya mungkin keibuan. Asik. Udah punya anak, Bu? Sudah. Iya. Oke. Harus keibuan kalau sudah punya anak. Jangan nanti belum punya anak masuk keibuan ya. Nanti mau adopsi anak orang. Oke, terima kasih. Ibu Jen tadi sukunya apa saya? Suku Mori, Bu. Mori ya, Mori juga. Ya. Oke. Ya, oke, baik teman-teman sekalian. Tadi kita sudah berkenalan. Saya berharap bahwa ketika kita berkenalan kembali itu akan merefresh ya, lebih akrab. Nah, ketika kita sebenarnya lebih akrab, biasanya itu internalisasi knowledge transfer itu lebih bagus atau lebih baik lagi. Kenapa harus pentingnya membangun rapport atau hubungan kepada peserta itu adalah itu tadi, bahwa ketika kita saling mengenal lebih, walaupun tidak terlalu intens, tetapi kita harus silaturahim ini nanti akan berjalan terus-menerus ya. Kita tidak hanya lecture saja, nanti teman-teman akan siapa tahu nanti dipromosi eselon 4 ketemu lagi dengan saya, di promosi eselon 3 ketemu lagi ya, karena itu akan berjenjang nanti teman-teman. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke agenda kita ya, agenda 2 terkait dengan agenda 2. Saya akan jelaskan sedikit tujuan pembelajaran kita sebelum kita knowledge sharing terkait apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan di MOOC ya. Oke, key learning point kita untuk agenda 2 adalah kita akan mereview agenda 2 ya. Jadi kita akan mereview hasil belajar indikator yang teman-teman sudah dapatkan di MOOC. Ya, jadi strategi fasilitasi kita ini adalah ada sinkronus, asinkronus. Sebenarnya ada klasikal, tetapi memang waktu yang membuat kita tidak bisa bertemu secara klasikal. Akhirnya semuanya kita selesaikan melalui sinkronus dan asinkronus melalui semua full distance learning. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian ya, saya akan menjelaskan sedikit apa menjadi dasar penyelenggaraan Latsar CPNS. Selalu ini kita review kembali untuk teman-teman tahu apa yang menjadi dasar kebijakan dari penyelenggaraan Latsar CPNS ya. Jadi CPNS lolos seleksi seperti teman-teman ini adalah orang-orang pilihan yang memang dipilih oleh Morowali Utara untuk menjadi aparatur yang memiliki karakter yang menjalankan fungsi ASN ini. Nah, melalui serangkaian seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang, maka teman-teman ini dalam masa percobaan namanya. Ya, inilah yang kita sebut dengan Latsar terintegrasi. Nah, inilah yang teman-teman ikuti. Tujuannya adalah membangun integritas moral, kejujuran, semangat, motivasi nasionalisme, dan kebangsaan. Jadi, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab mampu memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang Bapak Ibu sekalian ya. Jadi, Latsar CPNS berdasarkan Perlan nomor 1 tahun 2021 dan bagaimana tujuannya adalah membentuk PNS yang profesional dan memiliki karakter sehingga mampu menjalankan fungsi dari ASN ya. Nah, dasar hukum yang paling utama ya di dalam pelaksanaan Latsar ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Kemudian turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS, yang mana peraturan pemerintah terkait Nomor 11 Tahun 2017 manajemen PNS ini mengintegrasikan semua aturan di dalam satu peraturan ya. Jadi PP 11 ini juga adalah inovasi atau reformasi terhadap kebijakan pelaksanaan manajemen PNS ya. Nah, lalu PP nomor 11 karena menginternalisasikan di dalamnya ada manajemen talenta, maka berdasarkan peraturan nomor 17 maka ada PP 11 mengalami perubahan. Nah, perubahannya itu adalah peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020. Nah, adapun Perlan nomor 1 adalah tentang pelatihan dasar calon PNS dan Keplannya tentang pedoman penyelenggaraan Latsar CPNS. Ya, ini penting untuk kami sampaikan supaya teman-teman tahu apa yang mendasari kita melaksanakan Latsar CPNS.
Khususnya di agenda 2, kompetensi apa yang Bapak Ibu akan bangun? Kita akan bangun itu adalah mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatan, ya. Nah, jadi tujuan dari pembelajaran agenda 2 ini membekali peserta dengan nilai-nilai dasar yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan PNS secara profesional sebagai pelayanan masyarakat. Nah, jadi ada meliputi 5 kemampuan ya, yaitu kemampuan berakuntabilitas, mengedepankan kepentingan nasional, menjunjung tinggi standar etika publik, berinovasi untuk peningkatan mutu pelaksanaan tugas jabatannya dan tidak korupsi, dan mendorong percepatan korupsi di lingkungan instansinya. Nah, adapun amanat pembelajarannya di sini bahwa seluruh mata pelatihan ini dirancang dan disampaikan secara terpisah dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan kurikulum pembelajaran agenda nilai-nilai dasar PNS. Nah, dengan penekanan pada kemampuan dalam memaknai dan menginternalisasi nilai-nilai dasar PNS itu. Oke, teman-teman sekalian, teman-teman ini kan sudah semuanya belajar MOOC, ya. Teman-teman semua sudah belajar MOOC yang kita mulai. Apa kepanjangan dari MOOC? Teman-teman masih ingat? Jangan sampai sudah dilewati tapi tidak tahu apa yang dilewati. MOOC. Means? Reza, tahu? MOOC panjangnya apa, Reza? Mobile non-learning course bukan, Bu? No. Massive open online course. Massive open course. Itulah yang disebut tadi terintegrasi. Artinya semua dimanapun dia berada, dia akan menggunakan MOOC sebagai LMS. Apalagi LMS itu? Ada yang tahu? Learning Management System. Jadi di situ adalah media-media pembelajaran yang bisa kita dapatkan untuk mencapai ranah C1, C2. Ranah kognitif. Berdasarkan ranah kognitifnya, maka C1, C2 itu sudah didapatkan di MOOC. Nah, untuk saya sebagai fasilitator hanya mendapatkan saja untuk penerapannya dan analisanya. Jadi analisa. Jadi C1 itu adalah memahami, C2 remembering, C3 itu adalah menganalisis, kemudian C4 penerapan. Nah, jadi kami hanya ingin memastikan saja analisa dan penerapannya. Nah, jadi sebelum kita lebih lanjut bercerita, saya ingin mengkonfirmasi dulu terkait apa yang Bapak Ibu ketahui tentang apa yang sudah dibaca di MOOC. Oke, kita akan review dulu supaya lebih adil. Oke, supaya lebih adil saya akan menggunakan Wheel of Name untuk mengacak siapa dahulu yang akan membahas tentang apa yang sudah dia baca di MOOC, ya. Pernah mendengar Wheel of Name? Di sini ada guru ya? Ada yang guru? Ada guru? Tidak ada ya? Tidak ada. Katanya kami tidak ada. Oh, dia ada ya? Tidak ada ya. Wheel of Name ini teman-teman juga biasa menggunakan random untuk mengacak nama ya, supaya semuanya apalagi namanya adil, supaya adil ya. Kita akan masukkan nama-nama teman-teman di sini. Siapa semua namanya ya? Saya ada Reza, lalu ada siapa tadi? Ingrid, lalu ada Wayan, lalu ada Musdalifah, ada Syukur, lalu ada Nastadina ya? Bu, benar Bu. Nastadina. Lalu siapa lagi sayang? Mitra. Mitra dipanggil siapa tadi sayang? Bu, Mitra Bu. Mitra. Oke. Mitra. Siapa lagi? Reza, Ingrid, Wayan, Musdalifah, Syukur, Nastadina, Mitra, 3 lagi. Sebut
Laura, Bu. Jane. Jane. Lalu? Maslan, Bu. Laura, Bu. Laura. Lalu Maslan. Maslan. Maslan, oke. Oke, saya share ya, teman-teman. Ya, ini disebut dengan roda ya, seperti kalau kita ikut apa nih? Ya, kayak game ya. Reza, katakan klik untuk memutar. Gini, Reza. Klik untuk memutar. Tangannya kayak gini. Klik untuk memutar. Klik untuk memutar. Reza. Bilang Reza. Klik untuk memutar. Klik Coba. untuk memutar. Klik untuk Oke. memutar. Kita klik. Oke. Reza, apa yang Reza baca terkait dengan di emosi? Apa yang Reza baca di emosi? Mulai dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, apa yang Reza baca? Silakan. Sebelumnya Bu, saya ingin memberikan informasi dulu bahwasanya kan seharusnya MOOC itu dilaksanakan selama 16 hari, kemudian memasuki ke distance learning. Tetapi kemarin itu Bu, MOOC dimulai kalau tidak salah itu tanggal 1, tetapi tanggal 7-nya itu sudah masuk ke distance learning. Ya. Jadi untuk pembelajarannya mungkin sedikit belum maksimal untuk ke MOOC-nya. Tetapi karena sudah dibahas Ibu, yang pastinya kita belajar tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kita hanya khusus agenda 2, Reza. Reza, kita akan bahas saja agenda 2 saja. Nilai-nilai ya, agenda 2. Jadi ada modulnya ini terkait dengan akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan komitmen mutu dan anti korupsi. Ya, kalau sekedar mengingatkan ya, Ca, saya share. Ya, terkait dengan materi akuntabilitas, ya, materi ini modulnya, Ca. Ini ada di MOOC, ya, modulnya yang ini, ya. Jadi hasil belajarnya itu diharapkan peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai akuntabilitas dalam jabatannya. Sekarang pertanyaan saya, apa yang Reza baca di buku ini? Ada beberapa subnya. Di dalam itu ada pengertian akuntabilitas, ada aspek-aspek akuntabilitas, ada pentingnya akuntabilitas, ada tingkatan akuntabilitas, ada mekanisme akuntabilitas, ada akuntabilitas dalam konteks, dan ada PNS yang akuntabel. Nah, yang mana Reza mau jelaskan? Saya batasi saja supaya tidak luas, akuntabel saja Reza jelaskan. Nanti teman-teman yang lain jelaskan yang lain. Yang mana? Ya, Bu. Akuntabilitas itu sendiri merupakan kewajiban setiap individu maupun sebuah kelompok untuk memenuhi tanggung jawabnya untuk menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Terus aspek-aspek akuntabilitas yang pertama itu akuntabilitas merupakan sebuah hubungan di antara dua pihak, kelompok, negara maupun ke masyarakat. Terus aspek selanjutnya itu berorientasi pada hasil. Yang ketiga itu membutuhkan sebuah laporan, entah itu laporan kinerja mungkin mengenai akuntabilitasnya. Selanjutnya yang keempat itu membutuhkan konsekuensi, baik itu sanksi maupun penghargaan. Terus yang kelima itu memperbaiki kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oke, saya rasa bagus ya apa yang disampaikan Pak Levi. Yang penting adalah kita tahu esensi dari akuntabilitas. Oke, esensinya adalah bahwa kita harus punya tanggung jawab. Iya Pak ya.
Oke, baik. Nanti kita akan berikan pendalaman nanti di sesi selanjutnya terkait dengan akuntabilitas lebih lanjut. Oke, terima kasih Pak Levi. Saya kira cukup buat Pak Levi ya. Iya Ibu, terima kasih. Kita akan putar lagi. Oke, kita masih di akuntabel. Pak Maslan, katakan klik untuk memutar. Pak Maslan. Klik. Wayan. Wayan. Apa yang Wayan pahami terkait masih di akuntabilitas ya, Pak Wayan? Apa yang Pak Wayan pahami terkait akuntabilitas? Bapak bisa sempurnakan apa yang disampaikan Reza tadi. Yang dari MOC ya Pak Wayan. Suaranya nggak ada Pak Wayan. Sinyalnya kurang bagus kayaknya. Ibu, kurang jelas itu. Iya, oke, tapi saya bisa dengarkan sekarang. Pertanyaannya bisa diulang. Halo. Saya nggak dengar saya Pak Wayan. Coba dengar mana? Pertanyaannya tadi Bu, maaf. Saya tidak dengar juga suaranya Ibu. Kita masih di akuntabilitas Pak Wayan. Kita masih di akuntabilitas. Apa yang Pak Wayan pelajari di MOOC terkait dengan akuntabilitas? Ini loh Pak Wayan akuntabilitas. Ini modulnya. Dibaca nggak? Jangan-jangan hanya pegangan, lihat saja tidak dibaca. Apa dong? Apa ya? Kalau secara umum Bu, yang saya pahami dari materi akuntabilitas itu adalah kewajiban kita untuk menjawab. Itu sih Bu, kalau menurut saya secara umum. Halo. Apa sih kayaknya enggak dengar Pak Wayan? Kedengaran Ibu? Ya sudah kedengeran. Kalau secara umum Ibu yang saya pahami dari materi akuntabilitas itu adalah bagaimana kita diajarkan untuk bertanggung jawab Bu. Ya, betul. Lalu? Itu sih kalau menurut saya secara umum ya gambaran itu secara saja. umum. Akuntabilitas kan banyak konsepnya ada, kemudian ada mekanisme akuntabilitas. Pak Wayan pernah baca enggak mekanisme akuntabilitas di birokrasi? Belum ya? Belum? Ya. Jadi kalau ini kan saya coba identifikasi dulu, kalau mestinya lebih banyak belumnya nanti, ya jadi PR saya banyak nih. Ya, oke. Saya rasa itu tadi ya, secara garis besarnya Pak Wayan sudah tahu ya, sudah tahu bahwa kita harus intinya adalah kita adalah soal menjawab. Ya Pak Wayan ya. Oke, saya kira cukup Pak Wayan. Terima kasih Pak Wayan. Lalu kita share lagi ya. Pak Wayan, katakan klik untuk memutar. Pak Wayan katakan klik untuk memutar. Gitu Pak Wayan bilang. Bilang dong. Perasaan Pak Wayan ini gagal fokus. Klik untuk memutar. Oke. Aduh, memutar. Kakak begini. Jane. Oke. Jen,
Oke, apa yang Jen pahami terkait dengan nasionalisme? Jen, seperti ini nasionalisme. Saya ingatkan lagi modulnya kayak begini, Jen. Bentar ya. Oke, tadi kita dari akuntabilitas ya. Dari akuntabilitas itu nanti ada indikator nilainya, ada tanggung jawab dan integritas. Oke, nanti kita akan kasih pendalaman. Nah, oke, lalu nasionalisme. Apa yang Jen pahami tentang nasionalisme? Silakan, Jen. Nasional. Halo, Ya, kedengaran Bu? silakan. Kedengaran sayang, kedengaran. Nasionalisme itu bagaimana kita dituntut untuk mengedepankan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi, dan kita bagaimana kita menjaga nama baik bangsa dan negara. Oke, boleh diterima. Oke, apapun itulah yang Ibu Jen baca ya di MOC ya. Mudah-mudahan banyak lagi yang Ibu akan pahami terkait dengan nasionalisme. Oke, terima kasih Bu Jen. Kita akan putar lagi. Ibu Jen, saya klik untuk memutar. Klik untuk memutar. Di mana? Ibu Ingrid, silakan sayang. Apa yang Ibu pahami terkait dengan nasionalisme? Oke, silakan sayang. Oke, Ibu, terima kasih. Kalau menurut saya, kalau paham nasionalisme itu yang menganggap bahwa kesetiaan itu tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara atau kebangsaan. Contohnya itu tidak memandang rendah bangsa lain atau saling menghargai lah antara perbedaan. Begitu. Oke. Ya, teman-teman sekalian, ini adalah ilmu sosial ya. Jadi di ilmu sosial itu tidak sama dengan ilmu pasti. Semuanya salah. Poin 1 tambah 1, 2. Kalau ilmu sosial itu tidak berkembang ya. Jadi teman-teman tidak usah takut salah. Semuanya pasti benar ya. Karena kalau di ilmu sosial itu beda dengan ilmu pasti ya. Oke, jadi teman-teman ungkapkan saja apa yang menjadi, apa yang ada di pikiran kita, apa yang kita ingat. Karena kan ranah kognitif itu C1, C2 adalah remembering. Apa yang kita ingat saja. Ya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir ya. Oke, kita akan putar lagi. Ingrid, katakan klik untuk memutar. Klik untuk memutar. Pak Syukur. Ya, Pak Syukur akan membahas terkait dengan etika publik. Ya. Silakan Pak Syukur, apa yang Pak Syukur kepahami terkait dengan etika publik? Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Iya. Kalau yang saya pahami Bu tentang etika publik, ada sempat saya catat kemarin Bu. Iya. Itu tentang refleksi standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah Ibu. Oke, luar biasa ya. Cluenya menarik. Sesuatu hal yang harus kita lakukan, mana yang baik, mana yang salah ya, perilaku. Terus sempat saya catat kemarin Ibu. Oh, oke. Baiklah. Baik, saya kira bagus cluenya walaupun singkat, padat, jelas, dan tapi itu adalah esensinya. Oke, baik. Lalu kita putar lagi. Katakan klik untuk memutar, Pak. Syukur tadi ya. Klik. Oke, Ibu Nastadina.
Masih dengan yang sama, Bu Nastadina, apa yang Ibu pahami terkait dengan etika publik? Kalau etika publik, menambahkan yang dari teman tadi, dia hubungannya tentang baik buruk, tentang baik buruknya suatu tindakan dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Kemudian dia erat kaitannya dengan aturan-aturan yang mengatur tingkah laku sebagai ASN. Dan ASN juga diikat oleh kode etik sebagai seorang ASN, misalnya melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin juga seperti itu, kurang lebih. Oke, baik Ibu Nastadina ya. Itu tadi pemahaman Ibu Nastadina terkait dengan apa yang dipelajarinya di nilai etika publik ya. Oke, lalu kita putar lagi. Ibu Nastadina katakan klik untuk memutar. Klik untuk memutar. Laura. Ibu Laura, apa yang Ibu pahami terkait dengan komitmen mutu? Komitmen mutu. Apa yang Ibu pahami terkait dengan komitmen mutu? Bu masih ingat modulnya? Modulnya seperti ini. Iya, Bu. Ya, apa sayang? Di sini tuh dijelaskan kalau mutu itu apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Komitmen mutu. Dan apa itu namanya berhubungan dengan kayak layanan komunikasi. Di sini efektivitas dan efisiensi layanan komunikasi massa, membangun kultur teratur dan tertib, dan realita pelayanan publik. Itu Bu yang saya. Oke. Kali biasa aja. Oke Bu, lalu Ibu katakan klik. Silakan. Klik untuk memutar. Oke. Mitra. Oke, lalu Mitra silahkan masih menyambung apa yang disampaikan Ibu sebelumnya tadi tentang komitmen mutu. Silakan Mitra Lorena. Ya, terima kasih Bu. Di sini komitmen mutu yang saya dapat ringkas sedikit bahwa di dalam komitmen mutu itu terdapat konsep efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Untuk efektivitas sendiri, efektif pengertiannya adalah melakukan sesuatu yang benar, tepat sasaran, dan sesuai tujuan. Sedangkan efisien itu melakukan dengan yang benar, cara yang benar, tujuan tercapai dengan menghemat tenaga, pikiran, waktu, dan sumber daya lainnya tanpa mengurangi tujuan itu sendiri. Untuk dasar pengukurannya juga dibedakan menjadi dua tingkatan, yaitu tingkat efektivitas dan juga tingkat efisiensi. Untuk tingkat efektivitas itu Bu diukur dari ketercapaian target yang dilihat dari capaian jumlah dan mutu hasil kerja. Sementara untuk tingkatan efisiensi diukur dari penghematan biaya, waktu, tenaga, pikiran dalam menyelesaikan masalah tersebut. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Mitra. Lalu Bu Mitra katakan klik untuk memutar. Klik untuk memutar. Musdalifah. Oke, Ibu Musdalifah. Bu Musdalifah, apa yang Ibu pahami tentang anti korupsi? Anti korupsi. Silakan Bu. Ya Ibu, saya kurang dengar. Apa yang Ibu pahami tentang anti korupsi? Nah, Ibu masih saya ingatkan dulu modulnya. Ini modulnya.
Anti korupsi. Anti korupsi. Iya sayang, anti korupsi. Mana anti korupsi? Anti korupsi itu Ibu kalau menurut saya kita harus bisa menjauhkan diri dari sifat-sifat korupsi agar tidak terjerumus sebagai seorang ASN. Di dalamnya itu kita harus mandiri, kerja keras, bertanggung jawab. Seperti itu sih Ibu yang saya pahami. Tidak apa-apa. Apa saja yang Ibu pahami dulu ya. Oke, baik Ibu Musdalifah, berarti sisa satu ya IPA Maslan ya. Maslan. Oke Pak Maslan, apa yang silakan ditambahkan, apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Musdalifah. Silakan ditambahkan. Ya, terima kasih Bu. Untuk pemahaman saya sendiri untuk anti korupsi itu terjadi karena ada yang Bapak baca. Iya. Nah, ya, oke. Terus memberantasnya Bapak baca? Cara memberantas korupsinya Bapak baca? Belum sampai? Belum sampai di situ. Oke, nanti kita bahas lagi lebih lanjut di sesi selanjutnya ya, untuk pertemuan selanjutnya. Baik teman-teman sekalian, izin share, saya jelaskan sedikit terkait dengan indikator nilainya. Ya, indikator nilai-nilai dari yang kita bahas tadi. Kita akan mulai dari akuntabilitas dulu. Ya. Ini kok sudah korupsi aja sih. Kita mulai dulu dari akuntabilitas tadi ya. Jadi di akuntabilitas di sini adalah bagaimana kemudian pelatihan ini memfasilitasi pembentukan nilai dasar akuntabilitas pada peserta melalui substansi pembelajaran yang terkait dengan nilai-nilai dasar akuntabilitas. Jadi di situ ada konflik kepentingan dalam masyarakat, ada netralitas PNS, ada keadilan dalam pelayanan publik, dan sikap serta perilaku konsisten. Nah, jadi di dalam hasil belajarnya ini diharapkan bahwa peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar akuntabilitas dalam pelaksanaan jabatannya. Nah, jadi tadi ada beberapa yang dijelaskan oleh teman-teman. Di situ kita ada konsep akuntabilitas itu sendiri, kemudian ada mekanisme akuntabilitas, dan ada akuntabilitas dalam konteks dan PNS yang akuntabel. Nanti ini saya akan jelaskan pada pendalaman materi untuk sesi kedua. Nah, jadi kita lihat saja dulu fokus kepada indikator nilai akuntabilitas. Nah, jadi ini nanti yang teman-teman harus sedikit hafalkan, ya. Nah, karena dengan menghafalkan ini, maka kita nanti akan mudah untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dalam kegiatan kita. Ya. Nah, jadi untuk indikator nilai akuntabilitas itu adalah ada apa? Tanggung jawab, integritas, keadilan, keseimbangan, konsisten, transparan, jujur, kepercayaan, dan kejelasan. Nah, sekarang teman-teman, tanggung jawab seperti apa? Ayo, ada yang tahu tanggung jawab seperti apa? Apa yang teman-teman baca? Ayo, ada yang tahu? Ayo, peserta harus aktif untuk berdiskusi. Silahkan, ada yang tahu? Kalau akuntabilitas itu kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, Bu ya. Iya, jadi oke, akuntabilitas. Jadi di dalamnya ada indikator nilainya. Jadi nilainya adalah akuntabilitas dan indikator nilainya adalah ada tanggung jawab. Nah, jadi ini namanya nilai dasarnya akuntabilitas. Ini disebut dengan yang akuntabel itu seperti apa? Akuntabel itu adalah seperti tanggung jawab. Memiliki tanggung jawab terhadap apa? Terhadap pekerjaan. Iya, pekerjaan yang dilaksanakan.
Jadi indikator-indikator nilai ini dalam nilai-nilai aneka, di situ ada tanggung jawab, ada integritas. Seperti apa integritasnya? Kapan kita dikatakan berintegritas? Itu harus teman-teman nanti tahu penjelasan-penjelasannya. Ya. Jadi misalnya tanggung jawab itu misalnya kita misalnya seorang misalnya perencana. Nah, maka kita harus melaksanakan kegiatan perencanaan itu sesuai dengan harapan misalnya RPJM. Nah, itu berarti kita harus punya tanggung jawab untuk merencanakan hal-hal tersebut. Seperti integritas misalnya. Kita harus berintegritas terhadap apa yang sudah kita lakukan. Ya, jadi teman-teman nanti harus mencoba mengidentifikasi semua nilai-nilai indikator nilai dari tanggung jawab dari kegiatan-kegiatan nanti yang teman-teman akan buat. Oke, kemudian ada nilai apa lagi? Ada keadilan. Oke, keadilan seperti apa yang dimaksud? Jadi dalam mengerjakan pembelajaran itu harus bagaimana? Harus seimbang. Iya, ada keadilan. Ada lagi keadilan, lain adil, lain seimbang. Kira-kira apa bedanya seimbang dengan adil? Apa kira-kira bedanya? Ada yang tahu? Perbedaannya ada pada kemampuan dari ASN itu sendiri. Ya, oke. Boleh Hanya diterima. pemberian pekerjaan sesuai dengan kemampuan ASN itu sendiri. Oke, boleh. Ada lagi yang lain? Ada yang tahu? Izin bicara, Bu. Kalau menurut saya, kalau keadilan artinya tidak membeda-bedakan. Ini kayaknya erat kaitannya ke pelayanan. Oke, jadi kalau adil itu bersikap proporsional. Jadi ini ceritanya, nilai dasarnya, misalnya kita adil. Nah, ada perilakunya. Nah, jadi kalau adil itu adalah bersikap proporsional, mengerjakan kewajiban sebelum menuntut hak. Nah, itu adalah keadilan ya, adil. Sering orang katakan adil belum tentu merata. Nah, itu artinya begitu. Maka apa yang kita kerjakan maka sesuai dengan itulah yang harus kita dibayarkan. Misalnya kayak gitu ya, Dek. Nah, tadi kalau misalnya tanggung jawab. Nah, tanggung jawab berarti kan lebih ketekun menyelesaikan tugas, pantang menyerah, rajin mengerjakan tugas, tepat waktu, taat peraturan. Seperti itu kira-kira perilakunya. Ya, teman-teman. Jadi, ini namanya indikator nilai. Di dalam indikator nilai itu bagaimana cara berperilakunya? Nah, cara berperilakunya kita harus tekun, ya. Saya ulang lagi ya supaya lebih detail. Perilakunya misalnya kita harus tekun menyelesaikan tugas, pantang menyerah, rajin mengerjakan tugas tepat waktu dan taat peraturan. Ya. Lalu integritas. Nah, kapan kita dianggap berintegritas, teman-teman? Nah, apabila satu kata satu perbuatan. Apa yang kita ucapkan, misalnya kita mengucapkan janji, maka itu juga yang harus kita lakukan. Nah, seperti itu kira-kira implementasinya dari integritas, ya. Menjunjung tinggi nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, lalu di dalamnya ada keseimbangan. Keseimbangan dalam hal ini adalah menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Ya, ada lagi konsisten. Seperti apa konsisten? Konsistennya seperti tidak berubah-ubah, teguh pendiriannya, taat asas, stabil dan sesuai. Ya, itu keseimbangan. Konsisten. Ya, konsisten. Lalu transparan seperti apa? Nah, jadi transparan, jujur, terbuka, tidak menutupi. Nah, kalau jujurnya sendiri? Kalau jujurnya sendiri, ada yang tahu? Jujur? Iya, jujurlah padaku. Artinya mengatakan yang sebenarnya. Sebenar-benarnya. Lalu kepercayaan? Amanah, ya, amanah. Ikhlas, tulus hatinya, dapat dipercaya, lurus hatinya, lurus akalnya. Ya,
Oke, lalu ada kejelasan target. Kejelasan target di sini adalah bagaimana kejelasan target? Apa yang tidak menunda pekerjaan. Ya, jelas targetnya. Misalnya gini, apa yang kita rencanakan, maka itu juga yang harus kita implementasikan. Ya, Pak ya? Bisa dipahami ya? Oke, sekarang nilai akuntabilitas. Mulai dari Resa, apa yang pertama tadi, Cak? Yang saya bilang. Tentang Nilai nilai-nilai indikatornya. Tanggung jawab. Oke, satu saja. Wayan lagi, Wayan. Wayan apa? Integritas. Sudah Liva? Keadilan, Ibu. Oke, Mas Lan? Tidak ada dia perhatikan. Kejelasan, Bu. Kejelasan. Oke, baik teman-teman sekalian. Ini supaya diingat aja ya. Tadi ada beberapa indikator nilainya, tanggung jawab, kemudian transparan, ada integritas, ada keseimbangan, ada ya ASN sebagai mekanisme bagi ASN, semua itu disebut dengan nilai-nilai indikator nilai dari nasionalisme. Ya, dari nasionalisme. Berarti nilai pertama adalah indikator nilai ketuhanan. Indikator kedua kemanusiaan. Indikator ketiga persatuan. Indikator keempat kerakyatan. Pimpinan memimpin. Bermusyawarah. Nah, jadi nanti yang teman-teman saja yang menjabarkan. Kalau ketuhanan berarti adanya Tuhan percaya kepercayaan pada Tuhan. Kalau Tuhan satu. Selalu menghadirkan Tuhan dalam setiap kegiatan. Seperti contohnya, kita selalu berdoa di setiap kita memulai pekerjaan itu. Berarti kita indikator nilai ketuhanan perilakunya adalah seperti tadi. Selalu menghadirkan Tuhan di dalam setiap kegiatan kita sehari-hari. Kemanusiaan, kita selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat kita sebagai manusia. Ya. Nah, kemudian persatuan. Nah, jadi ada 5 indikatornya. Yang pertama, Bu Indrit, apa sayang? Yang pertama, ketuhanan. Oke, yang kedua Pak Maslan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, Ibu Jen. Yang ketiga Bu, masih ingat? Persatuan Indonesia. Jangan sudah Suaranya hilang-hilang ya? Iya, sama. Iya, sama. Sekira saya berarti jadi saya juga. Sekira saya. Oke.
Oke, teman-teman tadi sinyalnya mungkin kurang bagus ya. Nah, tadi mulai sampai di Ibu Lora untuk sila keempat. Sila keempat masih ingat Bu Lora? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Asik. Oke. Nah, nanti implementasi nilai-nilainya semua itu Bu ya Pak Ibu ya. Kalau dulu masih zaman kita dulu disuruh hafal itu. Iya. Ya, butir-butir Pancasila. Nah, ini juga seperti itu sih perwujudannya. Kita lebih ke bagaimana teman-teman mengimplementasikan setiap nilai-nilai. Oke, Ibu Nastadina, sila kelima Bu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, ya itu tadi ya nilainya ada 5. Jadi ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Oke, kita lanjut lagi untuk nilai selanjutnya. Oke, ini ada nilai etika. Etika mata pelatihan ini membentukkan nilai dasar etika pada peserta pelatihan melalui pembelajaran kode etik. Pernah membaca, mendengar kode etik dan kode perilaku pejabat publik dan bentuk-bentuk kode etik dan implementasinya ya. Dan penerapan kode etik PNS. Jadi teman-teman diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai dasar etika publik dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Untuk pendalaman materi untuk sesi selanjutnya nanti. Nah, tetapi kita akan fokus dulu kepada nilai-nilainya. Ya, jadi ada 8 indikator nilai dari etika publik. Yang pertama, jadi nanti di setiap indikator itu, misalnya tadi kita sudah pelajari yang tadi akuntabilitas, itu ada jujur. Tapi jujurnya akuntabilitas dengan jujurnya etika publik, teman-teman itu harus bisa identifikasi. Ya, nah jadi bisa diidentifikasi apa perbedaannya. Nah, jujur untuk nilai etika publik, yaitu adalah jujur dalam memberikan informasi pelayanan publik. Ya. Nah, lalu bersikap terbuka dalam pelayanan. Jadi indikatornya yang biru ya, yang biru. Jadi ada jujur, ada terbuka, ada tulus, sopan santun, menjaga informasi, hormat, bertanggung jawab dan adil. Ada 8 indikator. Nah, jadi tadi jujur dalam memberikan informasi pelayanan publik, bersikap terbuka dalam pelayanan, bersikap tulus, bersikap sopan santun, bisa menjaga informasi yang bersifat rahasia, bersikap hormat, bertanggung jawab dalam menggunakan barang milik negara. Ya, berlaku adil dalam memberikan pelayanan. Itu semua tadi indikator nilai dari etika publik. Ya, bisa saya stop share dulu. Saya mau tahu dulu. Reza, apa yang pertama tadi? Yang pertama itu Bu, jujur. Terus Wayan? Terbuka. Terus Sudah Pak Levi. Wayan lagi. Wayan, tadi sudah disebutkan 2. Sekarang Pak Wayan 2 juga. Coba. Tulus. Bersikap tulus Ibu. Lalu apa lagi? 1. Sopan santun. Tulus. Sopan santun. Sopan santun Ibu. Lalu Ibu Musdalifah, silakan Bu. Menjaga informasi yang rahasia, Ibu. Oh, oke. Kemudian hormat. Oke, cukup. Pak Syukur lagi. 2. Kan semua 8. Pak Syukur 2 lagi. Bertanggung jawab dan berlaku adil, Bu. Bertanggung jawab dan berlaku adil. Oke, baik teman-teman tadi ya. Jadi nanti dilafal-lafalkan sedikit sambil diinternalisasi. Nanti kita akan coba bagaimana menginternalisasikan nilai itu ya. Oke, baik. Teman-teman sekalian, setelah itu kita akan masuk dulu ke komitmen mutu lagi. Komitmen mutu. Komitmen mutu dengan nilai dasarnya. Jadi segala sesuatu yang menghargai efektivitas, inovatif, berkinerja, berorientasi mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik. Nah, jadi semua yang mengaktualisasikan itu disebut dengan adanya komitmen mutu. Nah, jadi ini tujuannya kenapa komitmen mutu diberikan adalah untuk supaya negara ini maju, ya. Penyelenggaraan pemerintahnya menjadi baik dan proses dan pelayanannya bermutu.
Nah, kemudian kita juga sebagai ASN-nya harus berkomitmen mutu, ya. Jadi itulah yang akan menjadi perilaku-perilaku berdasarkan indikator nilai komitmen mutu. Nah, jadi kalau efektif itu berarti dia mengupayakan peningkatan ketercapaian target atau tujuan yang telah ditetapkannya. Efektif, itu disebut dengan efektif. Sering kita dengar, oh ini efektif tapi tidak efisien. Atau sebaliknya, oh ini efisien tapi tidak efektif. Ya kan seperti itu ya. Nah, kemudian ada upaya meningkatkan ketepatan penggunaan sumber daya sehingga tidak terjadi pemborosan, salah guna sumber daya, serta penyimpanan prosedur. Misalnya kita harus tahu berapa rasio antar, kalau misalnya di PU itu berapa rasio antara satu pegawai dengan berapa orang yang melayani, seperti itu disebut dengan efisiensi. Jadi jangan sampai terjadi pemborosan pegawai, ya seperti itu kira-kira. Nah, kemudian inovatif. Upaya untuk menemukan cara-cara baru untuk meningkatkan nilai tambah atau kemanfaatan. Jadi nanti di aktualisasi kita itu harus punya inovasi. Nah, unsur dari inovasi itu ada kemampuannya, lalu dia bermanfaat untuk orang lain, lalu bisa direplikasi atau bisa ditindaklanjuti. Ya, barulah dikatakan sesuatu itu adalah inovatif dan bisa diadaptasi oleh orang lain. Oke. Lalu mutu. Mutu adalah upaya bagaimana menyesuaikan kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan. Jadi ini gunanya untuk memenuhi atau bahkan melebihi harapan pelanggan. Ya, jadi kapan sesuatu itu dianggap bermutu, Pak Wayan? Kalau? Habis itu Ibu Suyati. Halo? Ibu Suyati. Kalau dia akan bermutu kalau melebihi harapan pengguna, misalnya guest satisfaction. Jadi Pak Wayan misalnya kan yang dilayani adalah misalnya petani ikan ya. Nah, jadi kalau petani ikan itu satisfaction terhadap layanan Pak Wayan, maka baru dikatakan layanan Pak Wayan itu bermutu. Karena diakui oleh pengguna bahwa layanan yang diberikan Pak Wayan itu bermutu. Nah, seperti itu kira-kira ya. Lalu adaptif. Nah, jadi adaptif di sini adalah upaya perubahan pola kerja yang lebih baik guna memenuhi tuntutan perubahan lingkungan kerja. Nah, jadi adaptif. Jadi misalnya gini, ada inovasi yang dilakukan di desa A, tetapi itu tidak bisa diadaptasi di desa B. Nah, misalnya contohnya begitu. Kalau misalnya kalau di sana tidak ada laut, bagaimana dia mau adaptasi kalau di sana hanya ada gunung misalnya? Itu contohnya adaptasi. Ya. Jadi harus memenuhi tuntutan perubahan di lingkungan kerjanya. Seperti itu. Lalu responsif. Membantu orang lain yang dilayani menyediakan layanan yang cepat. Nah, artinya semua pelayanan yang dilakukan dalam birokrasi tidak boleh lagi berbelit-belit dan lambat. Semuanya harus responsif. Responsif dalam hal ini kita berusaha membantu layanan supaya lebih cepat, tepat, dan berdaya guna. Ya. Nah, lalu ada perbaikan berkelanjutan. Bahwa semua apa yang kita kerjakan harus dilakukan secara berkelanjutan. Ya, sama dengan aktualisasi. Itu harus selalu dibiasakan, akhirnya terbiasa, akhirnya menjadi habits. Ya. Nah, itulah kemudian nilai-nilai dari indikator mutu sehingga pelayanan penyelenggaraan pemerintah menjadi bermutu sehingga membawa negara kita lebih maju. Pertanyaan saya, Ibu Nastadina, mulai dari indikator apa tadi, Bu? Indikatornya apa saja? Komitmen mutu? Efektif dan efisien, Bu. Oke, Laura? Ada 7 tadi. Inovatif. Inovatif. Menemukan cara-cara baru. Mutu, kondisi dinamis berhubungan dengan produk jasa yang melebihi harapan. Oke, baik. Oke, terima kasih Bu Laura. Ibu Lena tadi, yang terakhir apa Bu Lena tadi? Ada adaptif Bu, yaitu perubahan pola kerja menjadi lebih baik. Terus yang kemudian responsif, yaitu pelayanan yang cepat atau yang pelayanan yang tidak berbelit-belit. Dan yang terakhir yaitu perbaikan berkelanjutan atau perbaikan cara kerja yang sudah ada sebelumnya atau pelayanan yang sudah ada sebelumnya. Oke, good. Bagus sekali teman-teman sekalian. Yang terakhir,
anti korupsi. Kita share lagi. Anti korupsi. Well, mana? Ya, anti korupsi ini adalah bagaimana mampu perilaku yang amanah, jujur, serta mampu mencegah terjadinya korupsi di lingkungannya. Ya, jadi mantap pelatihan ini memfasilitasi pembentukan nilai dasar anti korupsi pada peserta pelatihan melalui pembelajaran penyadaran anti korupsi, ya, dan menjadikan korupsi adalah sikap-sikap yang harus kita jauhi, ya. Membangun sistem integritas, proses internalisasi nilai-nilai dasar anti korupsi, ya. Nah, jadi di sini dibutuhkan sadar anti korupsi, ada semangat dan komitmen untuk jauh dari korupsi, dan ada cara membangun sistem integritas, ya. Ini teman-teman semua sudah ada di MOOC. Teman-teman sisa membaca dengan lebih detail lagi modulnya. Yang kita akan bahas adalah indikatornya. Ya, ada 9 indikator dari nilai anti korupsi. Ya, jadi ada 9 dari nilai anti korupsi. Ada jujur. Tadi ada berapa kali jujur tadi? Teman-teman ada perhatikan tadi indikator nilai jujur ada berapa kali? 3 kali, Bu. Di mana saja? Di mana saja nilai jujur itu? Anti korupsi, akuntabilitas, etika publik, sama anti korupsi. dan anti korupsi. Anti korupsi. Kira-kira ada yang teman-teman tahu apa perbedaan-perbedaannya? Ada yang tahu perbedaan daripada tadi anti korupsi tadi? Ada yang tahu? Apa yang membedakan jujurnya akuntabilitas dengan jujurnya etika publik dengan jujurnya anti korupsi? Nah, siapa yang lebih tahu? Ada yang tahu? Iya, hayo. Teman-teman, ayo dong berani untuk mengungkapkan pendapat. Silahkan. Iya, Bu. Kalau jujur dalam akuntabilitas yaitu berbicara dengan yang sebenar-benarnya. Terus kalau jujur dalam etika publik yaitu jujur dalam memberikan informasi terhadap pelayanan publik yang ada. Dan kalau untuk anti korupsi itu jujurnya itu jujur dalam menggunakan anggaran yang ada, Bu. Oke, bagus sekali ya penjelasannya, Bu, ya. Nah, jadi ada yang jujur, bagaimana jujur dalam pertanggungjawaban, mungkin lebih spesifiknya seperti itu ya, Bu, ya. Kemudian untuk jujurnya etika publik itu berarti kita harus jujur sikapnya, sifat jujur yang ada di dalam diri kita. Karena kan dalam etika publik adalah mana yang baik dan mana yang benar. Jadi jujurnya seperti itu. Tetapi kalau jujur dalam nilai anti korupsi sendiri lebih spesifiknya seperti apa? Jujur anti korupsi berarti memiliki makna satu kata satu perbuatan tadi sama dengan integritas bahasanya. Nah, jadi jujur merupakan salah satu nilai yang paling utama dalam anti korupsi. Karena tanpa kejujuran, seseorang tidak akan mendapatkan kepercayaan dalam berbagai hal, termasuk dalam kehidupan sosialnya. Jadi bagaimana kemudian nilai kejujuran itu artinya tidak berbuat atau bagaimana? Tidak berbuat sesuatu yang merugikan negara. Tidak bertindak sesuai dengan apa yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah atau norma hukum yang berlaku di Indonesia. Lebih fokusnya adalah jujur dalam pertanggungjawabannya juga tadi jujur di dalam tidak mengambil yang bukan miliknya, yang bukan haknya. Kan seperti itu kira-kira ya, Bu, ya. Nah, seperti kita berbuat curang. Nah, artinya sesuatu hal yang sebenarnya bukan hak kita, tetapi kita, apalagi ya teman-teman, mohon maaf yang di dinas-dinas teknis ini yang begitu banyak anggaran yang dikelola, kejujuran menjadi suatu indikator yang benar-benar harus diimplementasikan, ya, karena di situ godaannya banyak, ya kan seperti itu kira-kira ya teman-teman.
Nah, lalu peduli. Dalam hal ini peduli ketika Bapak Ibu melihat orang yang melakukan tindak pidana korupsi, maka laporkanlah. Kita cenderung merasa lebih nyaman untuk tidak peduli daripada kita melaporkan hal itu. Padahal dalam hal ini KPK berjanji apabila kita melaporkan sesuatu yang kita lihat tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku di Indonesia, maka mereka akan menjaga kerahasiaan itu melalui KPK ya, dari beberapa nomor hotline yang dia miliki. Nah, jadi dari situ nilai-nilai kepedulian diharapkan dari teman-teman ketika melihat sesuatu yang terkait dengan adanya tindak pidana korupsi. Lalu mandiri dalam hal ini seperti apa kira-kira perilakunya mandiri? Ada yang tahu mandiri? Ya, jadi selalu membiasakan mandiri untuk mengerjakan dulu sendiri ya, tanpa bantuan orang lain, tanpa menyogok orang lain untuk membantu pekerjaannya. Nah ya, seperti itu kira-kira kemandirian. Lalu kedisiplinan, teman-teman harus disiplin di dalam membuat misalnya pertanggungjawaban. Disiplin dalam hal ini tidak untuk korupsi ya. Disiplin dalam hal ini semua misalnya teman-teman diberikan kewenangan untuk menjadi bendahara. Jadi semua pertanggungjawaban harus disiplin untuk dibuat sehingga tidak terjadi temuan. Nah, kemudian juga di sini ada tanggung jawab. Tanggung jawab di sini sama lagi dengan akuntabilitas. Apa bedanya tanggung jawab akuntabilitas dengan tanggung jawab anti korupsi? Ada yang tahu? Kira-kira? Pertemuan saja analisisnya bagaimana? Apa perbedaan antara tanggung jawab aksi dengan integritas? Dengan akuntabilitas maksud saya. Ada yang tahu? Tadi kan kita di dalam anti ini kan di akuntabilitas tanggung jawab, di akuntabilitas juga ada tanggung jawab. Apa bedanya? Apa bedanya? Ada yang tahu? Ayo, silahkan saja. Enggak ada yang benar dan yang salah. Semua benar kok. Kalau tanggung jawab akuntabilitas itu bertanggung jawab mengenai laporan kinerja. Tapi kalau tanggung jawab nanti itu tanggung jawab pada masalah keuangan. Suatu yang merugikan negara. Iya, merugikan keuangan negara. Ya, tanggung jawabnya adalah tanggung jawab supaya kita tidak melakukan tindak-tindak pidana korupsi yang bisa merugikan negara. Ya. Lalu kerja keras. Jadi segala sesuatu harus dilakukan dengan kerja keras ya, artinya penuh dedikasi yang tinggi. Sederhana dalam hal ini tidak berlebih-lebihan ya, menggunakan mungkin perhiasan, tidak berlebih-lebihan juga di dalam apalagi dalam bersosialisasi, bermasyarakat, jadi selalu tampil sederhana. Lalu berani dalam hal ini berani untuk mengatakan tidak untuk korupsi. Ya, berani dalam hal ini bahwa kita tidak perlu takut bahwa kita adalah CPNS, kemudian kita harus takut untuk tidak menyampaikan sesuatu hal yang apabila bertentangan dengan Undang-Undang 1945 sebagai dasar dari segala sumber hukum. Ya, lalu disiplin. Dalam hal ini disiplin juga ada di nilai yang mana tadi? Ada yang sama juga disiplin ada? Disiplin. Ya, jika disiplin di sini adalah misalnya disiplin di dalam kita
dalam ya sama semuanya ya, kira-kira disiplinnya ini lebih ke arahnya jangan sampai kena tidak disiplinan kita bisa merugikan negara. Ya, jadi intinya adalah sesuatu yang merugikan orang lain atau merugikan negara. Intinya begitu, ya. Baik, teman-teman sekalian, itulah tadi beberapa nilai-nilai dalam nilai-nilai dasar PNS. Ya, kita identifikasi dulu. Ibu Jane tadi yang pertama apa, Bu? Sayang? Apa tadi nilainya? Jujur. Jujur. Lalu Pak Wayan, apa Pak Wayan? Peduli. Peduli. Ibu Ingrid, apa Bu? Mandiri. Oke, Ibu Mitra. Apa sayang? Nilai disiplin, Bu. Disiplin. Disiplin. Oke, lalu Ibu. Berani, Bu. Oke, Ibu Laura. Tanggung jawab, saja. Walaupun sedikit sebut saja lagi. Pak Maslan. Tanggung jawab. Pak Maslan. Kerja keras, Bu. Bu Lena. Pak Syukur. Sederhana. Bu Musdalifah. Adil, Ibu. Adil. Pak Reza. Disiplin. Disiplin. Ya, ada 9 indikator dari nilai anti korupsi. Ya, ada jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, keras, berani. Oke. Ini disiplinnya 2 kali, Bu. Poin 4. Oh iya, sama-sama disiplin ya. Berarti. Adil. Adil, betul. Adil, jujur, peduli, mandiri, adil, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan disiplin. Ya, baik teman-teman, tadi saya sampaikan bahwa tadi yang kita mulai di awal, kita adalah remembering. Mengingat tadi, inilah yang saya sebut kita sudah selesai di MOOC ya. Mengingat, memahami C2. Nah, jadi kita tadi ini lebih akan fokus kepada applying, menerapkannya seperti apa. Kemudian nanti kita akan menganalisis, mengevaluasi, dan meng-create. Ya. Untuk angkatan 85 semuanya, 84 ya? 87. Oh, 87. Semuanya golongan 3. Ya. Oh iya, oke. Jadi kalau semuanya golongan 3, dia harus bisa menganalisis dampak nanti. Ya. Jadi kalau misalnya kita nanti membuat aktualisasi, kita harus mampu menganalisis dampak-dampak dari semua nilai-nilai apabila tidak diterapkan. Oke, baik teman-teman sekalian, untuk sesi kita hari ini cukup sekian ya. Kita akan berjumpa lagi di sesi selanjutnya. Untuk sehat selalu ya teman-teman, jaga keep smile, jaga kekompakan, jaga kesehatan utamanya. Oke, saya mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri sesi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Santi Om, salam. Waalaikumsalam. Oke, sampai berjumpa lagi. Terima kasih, Bu. Izin live ya. Nanti. Mantap.